Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Widodo dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas IKMC Angkatan 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2020. Selamat menyaksikan. Surabaya menempati posisi ke-15 kota terpadat di seluruh Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2019. Dalam artikel yang dimuat WHO Southeast Asia Regional Office, para epidemiologi setuju kepadatan populasi menjadi faktor risiko masalah kesehatan, terutama pada penyakit infeksi dan masalah nutrisi. Sayangnya, hal ini benar terjadi di Surabaya. Surabaya menjadi kota dengan infeksi kasus TBC terbanyak di Jawa Timur dan nomor 2 secara nasional. Sedangkan pada masalah gizi, 15.000 anak menderita stunting. Parahnya, masalah TBC dan stunting merupakan masalah yang saling memberatkan. Kaitan antara TBC dan stunting telah diteliti sejak Perang Dunia Kedua. Cochrane pada tahun 1945 menyimpulkan insiden TBC lebih tinggi pada pasien malnutrisi. Gizi yang baik terbukti menjadi faktor protektif yang dibuktikan dengan penelitian dari Longhort yang menyimpulkan setiap kenaikan 1 unit BMI mengurangi 14% insiden TBC. Kemudian, dari sisi mikronutrien, defisiensi vitamin D terbukti menjadi faktor risiko TBC. Lalu, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Surabaya? Pada masalah TBC, telah dijalankan program TOS, yaitu program Temui, Obati Sampai Sembuh Penderita TBC. Sedangkan pada masalah gizi dan stunting telah dilakukan program implementasi SiGizi sebagai platform pemantauan gizi anak. Juga telah diberikan pula banyak konseling pranikah untuk memberikan pengetahuan pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya kepada calon pengantin. Tetapi, dengan terbuktinya kaitan antara TB dan masalah gizi, belum terdapat program yang mensinkronkan kedua upaya penanganan agar berjalan harmonis. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sistem yang dapat mensinkronkan kedua upaya penanganan masalah kesehatan tersebut. Oleh karena itu, saya merumuskan SIP2GI, notifikasi peringatan tuberkulosis karena gizi. Mari kita lanjut pembahasannya. Pertama adalah metode penulisan. Metode yang digunakan adalah studi literatur bersumber dari jurnal ilmiah, data sekunder, dan web berita yang terdaftar Dewan Pers. Kemudian, mari kita membahas kondisi lingkungan penerima manfaat. Kota Surabaya memiliki potensi karena Surabaya memiliki track record pemanfaatan IT yang baik. Beberapa contohnya adalah menjadi pelopor e-government dan penerapan sistem e-health. Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Surabaya menempati posisi pertama kasus TBC terbanyak di Jawa Timur dan 15.000 anak menderita stunting. Oleh karena itu, Surabaya layak menjadi penerima manfaat. Kemudian, apa saja target pembangunan proyek ini? Target umumnya adalah menciptakan SIP2GI, yaitu notifikasi peringatan tuberkulosis karena gizi. Kemudian, untuk target khususnya, ada kesepakatan bridging system, terciptanya fitur peringatan, dan pelaksanaan training serta penilaian teknologi acceptance model. Dalam melaksanakan, terdapat dua alternatif pelaksanaan. Alternatif pertama yaitu penambahan fitur secara langsung pada SITT
Hal ini berskala nasional dan untuk pilot project terasa terlalu berat. Alternatif kedua yaitu pembuatan platform tersendiri, memakai data dari CGZ dan SITT yang dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Hal ini lebih memungkinkan secara skala proyek sehingga alternatif ini terpilih. Rencana program kerja terdiri dari 3 kegiatan utama yang dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan. Yang pertama adalah advokasi. Dilakukan MOU antara departemen yang memegang CGZ dan SITT agar terjadi kesepakatan bridging system. Kemudian, pengembangan platform yang terdiri dari desain aplikasi dan testing. Berikut adalah prototype user interface. Terdapat login page untuk masuk ke aplikasi, kemudian terdapat menu daftar notifikasi yang berisi kategori dan jumlah notifikasi yang ada. Lalu, apabila pengguna mengklik salah satu kategori, akan lanjut ke rincian data notifikasi berisi nama, alamat, dan status gizi. Lalu, pengguna bisa menuju ke visualisasi GIS untuk memudahkan pemetaan dalam melakukan intervensi. Berikut adalah skema pengolahan data. Pada output notifikasi subjek yang tinggal satu rumah, memakai daftar ternotifikasi di CGZ dan alamat tempat tinggal pada modul TB01 di SITT. Apabila alamat sama, maka akan muncul notifikasi. Pada output notifikasi subjek tinggal dekat dengan pasien TBC, memakai data nama serta alamat yang terdapat di CGZ. Kemudian, digunakan lagi alamat tempat tinggal pada modul TB01 di SITT. Alamat di SITT akan dibuat peta buffer. Apabila subjek yang ternotifikasi bermasalah gizi alamatnya masuk pada area buffer, akan masuk pada notifikasi. Untuk output terakhir yaitu notifikasi subjek bermasalah gizi yang menjadi pasien konfirmasi atau suspek TBC, data yang dipakai adalah data nama serta alamat yang terdapat di gizi, lalu data diri pada modul TB01. Apabila ternyata merupakan orang yang sama, maka akan masuk notifikasi. Kegiatan selanjutnya adalah training user yang akan diberikan dalam kurun waktu 3 minggu. Kemudian ditutup dengan scoring time dengan target skor rataan 4 dari 5. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan pendanaan dan peran beberapa mitra sebagai berikut. Untuk kebutuhan dana membutuhkan total Rp83.940.000 yang rinciannya meliputi administrasi sebesar Rp6.300.000, pembuatan platform sebesar Rp27 juta dan pelatihan serta scoring sebesar Rp50.640.000. Mitra pentingnya adalah Pemkot Surabaya sebagai pelindung, Dinas Kominfo sebagai dinas terkait implementasi teknologi informasi, dan pihak swasta sebagai mitra vendor pembuatan aplikasi. Sekian presentasi karya tulis saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.